tentang komplikasi hipertensi. Menjawab pertanyaan Pak Santoso minggu bulan yang lalu ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Juga mendoakan saudara-saudara kita, teman kita yang mungkin saat ini tidak bisa hadir dalam keadaan sakit, supaya segera diberi kesehatan agar bisa berkumpul kembali, bisa bersama-sama kembali melaksanakan kegiatan corona. Monggo berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang komplikasi hipertensi, di mana hipertensi merupakan sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Pembunuh diam-diam tanpa kita rasakan, tapi ternyata dia di dalam tubuh itu bergerilya merusak semua organ tubuh yang penting di dalam tubuh, terutama 5 organ penting yaitu otak, jantung, ginjal, mata, dan pembuluh-pembuluh darah di perifer atau di kaki. Kenapa bahasan ini kita bahas secara khusus dan detail? Karena 3 dari 10 orang dewasa di Indonesia itu menderita hipertensi. Jadi bayangkan dari 10 orang, menurut survei itu 3 itu menderita hipertensi dan tidak disadari. Masalahnya seperti itu. Kalau sakit menimbulkan gejala pasti berobat. Tapi kalau hipertensi dia tidak menimbulkan gejala, tapi merusak organ secara pelan-pelan. Jadi maka banyak pasien hipertensi tidak merasa kalau dirinya sakit, baru dia merasa sakit kalau sudah terjadi komplikasi. Jadi penting sekali pemeriksaan tekanan teratur, jadi minimal 1 bulan sekali. Kita bahas, kalau kita bahas tentang hipertensi berkaitan dengan tekanan darah. Sebetulnya tekanan darah itu apa? Itu ukuran kekuatan yang diberikan oleh darah terhadap dinding-dinding darah. Air mengalir ke dinding pembuluh darah seperti arus air di sungai, semakin dia cepat semakin tekanannya tinggi. Semakin dia lebar, ini lebar sungai, lebar atau selokan lebar, alirannya dia lancar dan tekanannya rendah. Semakin dia sempit, arusnya kencang, tekanannya semakin tinggi. Tapi dipahami ya. Jadi kalau permukaannya kulit, permukaan sungai atau selokan kulit airnya deras, tekanannya lebih rendah. Kalau semakin sempit, arusnya deras, tekanannya semakin tinggi, bisa apa saja. Demikian juga dengan darah. Jadi semakin deras, kemudian semakin sempit pembuluh darah, itu tekanannya akan semakin tinggi. Pada hipertensi itu tekanan darah itu diawali dengan pembukaan katup jantung mengalirkan darah, jedak itu yang disebut sistol, atau dari 140 misalnya 140 ke 80, jedak pertama kali itu disebut sistol, membuka katup jantung pertama kali untuk mengalirkan darah itu disebut sistol, kemudian menutupnya katup disebut diastole. Distolik dan diastole. Jadi kalau darah tensinya pinten 180 sama 10, berarti sistoliknya 180, diastolenya 9. Jadi darah itu dipengaruhi oleh kerja jantung dan elastisitas pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya masih elastis, masih bisa mengeret
Ini nanti bisa pemegang elastik itu ada sekarat bisa melat. Nah itu dia walaupun beres itu nggak masalah. Tapi kalau sudah semakin kaku tekanannya tinggi, dia akan merusak dinding pembuluh darah. Jadi tekanan darah itu sangat dipengaruhi oleh dinding dan elastisitas pembuluh darah. Jadi berapa sebetulnya tekanan darah yang normal? Dikatakan normal atau optimal kalau tekanan darahnya 120/80 itu paling bagus. Kemudian bisa dia meningkat tensinya di atas 120, 129 ya, masih 130 itu masih tertoleransi ya. Dikatakan hipertensi derajat 1 kalau tensinya sudah sistolanya di atas 130 dan diastolinya sudah di atas 8 itu sudah dikatakan derajat 1 walaupun masih belum perasaan nopo-nopo itu masih nyaman. Ini kalau masih derajat 1 biasanya belum perlu obat, tapi pengaturan pola makan dan gaya hidup. Kemudian hipertensi derajat 2 kalau dia sudah di atas 139 atau 140 ke atas dan bawahnya diastolnya sudah 90. Jadi ini sudah dikatakan hipertensi. Dan ini jarang pasien dengan tensi 140-90 datang berobat. Ini ditemukan cuma secara kebetulan pas periksa tensinya mudah. Tapi nggak pernah merasakan apa-apa kalau tensi segini. Tapi sudah kita kategorikan hipertensi derajat 2. Karena tadi memang dia tidak menimbulkan gejala. Jadi hampir pasien hipertensi itu tidak menimbulkan gejala. Jadi ini apa yang terjadi kalau tekanan darah naik gitu. Jadi ada tekanan darah yang naik, pembuluh darah akan menjadi lebih keras. Tadi saya maksudnya kalau semakin lama ini berlangsung bertahun-tahun, jadi akan merusak dinding pembuluh darah. Pembuluh darah akan menjadi lebih keras dan sempit dan kehilangan elastisitasnya. Jadi ibarat karet itu pun yang karet itu dibiarkan itu kan lama-lama belum pakai pola dengan pembuluh darah kita seperti itu. Kalau dia tekanan tinggi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dia akan merusak dinding pembuluh darah. Jadi akibat tekanan darah yang tinggi pembuluh darah itu dindingnya rusak, itu kalau kita punya faktor risiko yang lain seperti kolesterol, kemudian diabetes, dia akan menimbulkan aterosklerosis atau plak. Jadi gumpalan di aterosklerosis itu adalah perubahan dinding pembuluh darah akibat penumpukan lemak ataupun kolesterol. Jadi sudah dindingnya itu adalah dinding halus namanya, dinding elastik halus sudah mulai rusak dindingnya dan gampang. Jadi sampah-sampah itu gampang nyangkut. Kayak selokan itu kalau sudah nopo niku semene podo menika protokol kabeh menika kan jadi enten darah yo nyangkut, enten plastik yo nyangkut. Pembuluh darah juga seperti itu. Jadi dia kalau dindingnya itu sudah mulai rusak, dia mulai gampang nyangkut sampah-sampah dari kolesterol, jadi lemak itu gampang nyangkut. Akhirnya timbul kelainan atau timbulnya aterosklerosis ya. Semakin tinggi terus-menerus pembuluh darahnya, timbulnya itu semakin banyak. Jadi otomatis lumen atau diameter dari pembuluh darah semakin menyempit. Kalau semakin menyempit, dia tekanannya untuk mengalirkan semakin tinggi. Nah, hal itu menjadikan ini gambarnya seperti ini. Jadi ini gambarannya yang sebelah kanan adalah pembuluh darah jantung yang sehat, masih bagus, bentuknya elastis, kemudian permukaannya licin, aliran darah bisa lancar, jadi bisa mengalirkan darah sebagai
darah itu fungsinya mengalir tubuh itu mengalir untuk membawa oksigen dan zat makanan. Sari-sari makanan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau nanti pembuluh darahnya itu itu rusak karena hipertensi, dindingnya menjadi menebar. Dindingnya ini menjadi menebar. Ini plak, jadi timbunan plak. Jadi dindingnya ini semakin menebar, permukaannya semakin menyempit. Jadi ini kalau ada sampah-sampah dari kolesterol itu dia semakin nyangkut ke sini, semakin menambah timbunan di sini, semakin mempersempit pembuluh darahnya. Nah kalau lama-lama dindingnya sudah semakin kaku, tidak elastis, timbunannya semakin banyak, padahal darah yang dikeluarkan itu harus tetap berjalan, dia akan jebol, jadi akhirnya terjadi pecah pembuluh darah. Jadi kalau di otak menjadi stroke. Aku dibayangkan kan dia. Nah, itu proses pun seperti itu. Jadi ini diri yang ini saya bikin gambaran yang paling gampang dimengerti dan gampang dimengerti. Jadi hadapan saya pulang dari sini, seperti ini. Jadi ini kok diri pembuluh darah yang masih bagus, kemudian tangan tinggi, yang kemudian mulai ada dindingnya sudah semakin ada rusak, dia mengalami kerusakan. Lapisan dinding pelindung semakin tipis. Kemudian karena timbulan lemak, dia akan terbentuk plak atau aterosklerosis. Makin lama semakin menyempit, di aliran darah jadi terganggu. Nah ini lama-lama ini kok jadi pecah atau tersumbat. Ini kalau di otak bisa menjadi stroke, kalau di jantung bisa menjadi serangan jantung atau gagal jantung. Kalau di ginjal bisa menjadi gagal ginjal, di mata itu bisa menjadi retinopati, hipertensi, bisa menjadi kebutaan. Di kaki ini bisa aliran darah ke kaki tersumbat, akhirnya kaki tidak mendapatkan aliran darah, akhirnya kakinya nyebrang hitam, kemudian harus terjadi amputasi. Hipertensi tersebut yang faktor terjadinya kerusakan pembuluh darah akan menjadi lebih parah jika ditambah faktor risiko yang memperberat sakitnya. Antara lain adalah jika hipertensi tersebut tidak dikontrol atau tidak minum obat. Karena hipertensi kalau sudah tensinya sudah tinggi, tidak bisa dikobati dengan gaya hidup atau diet, memang harus minum obat seumur hidup. Kalau tensinya sudah di atas 200 sudah terjadi kerusakan pembuluh darah, itu memang harus minum obat tensi. Tapi kalau masih 140, 90 itu masih belum perlu obat, masih perbaikan gaya hidup, perbaiki pola makan. Kemudian kolesterol yang tinggi, kan? Kenapa kita tiap 6 bulan sekali diperiksa kolesterolnya? Karena yang datang ke sini itu sudah mempunyai penyakit hipertensi dan diabetes, yang kedua-duanya menimbulkan kerusakan di pembuluh darah. Jadi akan diperparah kalau kolesterolnya tinggi. Kemudian merokok juga untuk timbulan nikotin akan semakin memperparah penyempitan dari pembuluh darah. Kemudian diabetes, jadi tambah hipertensi tambah diabetes nanti berubah, jadi akan semakin memperparah kalau dilakukan pengobatan dan kemudian obesitas juga timbulan lemak akan mempengaruhi elastisitas daripada pembuluh darah. Kurang aktivitas, kita kenapa saya terus itu selalu dan menandakan pada usia lanjut, walaupun pada waktu muda itu tidak menderita hipertensi, itu pada usia lanjut memang ya karena faktor usia itu memang pembuluh darahnya itu tidak seelastis pada saat sudah lebih terapi atau lebih mudah kok pecah.
lebih kaku pada karena memang faktor usia. Nah, ini disebut silent killer dari kita bahwa karena itu merasa sehat walaupun dia menderita hipertensi, tapi setelah dicek ternyata tensinya sampai 80 sampai 10. Dan biasanya pasien bangga, kok bukan apa-apa di dokter, dan psikosak itu pun biasa, bukan apa-apa. Ya, bangga kalau tidak ada gejala malah bangga. Itu banyak itu. Walaupun biasa nih, bukan apa-apa, bukan bisa minum obat, bukan apa-apa biasa. Pulang mobil itu malah mumet gitu katanya. Ya. Nah itulah seperti itu ya. Padahal justru malah bahaya kalau ada gejala itu malah segera diobati. Kalau tidak ada gejala, tahu-tahu gas jantung gejala. Nah tidak ada gejala, tahu-tahu dia terkena gejala, jadi stroke atau jantung. Karena tidak terasa tetapi tiba-tiba mematikan. Komplikasi hipertensi jika tidak bukan 3 kali lebih berisiko mendapatkan serangan jantung. Pasien hipertensi tanpa pengobatan dan terapi yang baik 3 kali lebih berisiko mendapatkan serangan jantung. Kemudian 6 kali lebih berisiko berkembang menjadi gagal jantung. Jantung biasanya mulai sudah menggeh. Kalau masih aktif tahap awal gagal jantung pertama itu biasanya masih aktivitas yang berat yang dilangkah ketika untuk menggeh. Untuk keselan menggeh. Pada aktivitas yang berat semakin lama kalau tidak diobati dengan aktivitas yang ringan pun sudah menggeh. Sampai akhirnya kalau sudah gagal jantung domestik istilah dermawan pun menggeh. Karena jantungnya sudah payah, sudah tidak bisa memompa dengan baik. Kemudian 7 kali memiliki kejadian stroke atau pecah darah darah ini bisa pecah menjadi stroke. Nah, tadi saya tahu bahwa hipertensi itu udah sayang itu tidak gejala, tapi secara perlahan dia merusak. Pada dalam kurun waktu 5 tahun dia akan membunuh darahnya mulai rusak. Jadi menurut sudah kesehatan dari imunisasi. Kemudian jantung akan bekerja lebih keras dalam 10 tahun, dalam 15 tahun itu kalau tidak diobati ya dia mulai turun dan pada 20 tahun setelah kejadian hipertensi mulai timbul komplikasi yang nyata yaitu stroke, gagal jantung, gagal ginjal. Ya, jadi pencegahan dini sangat penting untuk menghentikan proses kerusakan. Nah, sudah ya, jadi ini organ-organ yang bisa terkena komplikasi daripada hipertensi. Jadi bagaimana serangan jantung itu terjadi? Jadi tadi jadi jantung itu tidak usah kita suruh, itu bekerja dengan sendirinya. Jadi tanpa ada komando itu otomatis, mesin otomatis. Jadi jantungnya kesel istirahat mesti menggeh-menggeh. Kalau tidak bekerja sama sekali mesti mati. Jadi jantung istirahat sedikit aja. Istirahat sedikit artinya dia memompanya lebih pelan, pasti sudah menggeh-menggeh. Kalau berhenti sama sekali ya sudah meninggal. Jadi pada pasien gagal jantung, itu sebetulnya jantung itu sudah dinamakan payah jantung ya. Udah capek sekali, udah payah saya untuk memompa itu udah payah dan tidak kuat. Jadi akhirnya pasiennya pak menggeh-menggeh. Karena jantungnya itu sudah nggak kuat lagi bekerja. Istilahnya kalau sambat pun bukan kuat melih mompo pun bukan tentang nogone beras. Kalau bisa bicara jantungnya akan bicara seperti itu. Makanya pun mompo sak kuat pulau mawon akhirnya bukan kuat mompo akhirnya apa timbul cairan. Jadi napa miko jantung bekerja lebih bekerja lebih keras terus menerus
terbentuk plak, kemudian bisa sumbatan total, jadi penyakit jantung koroner, yaitu dia tidak bisa mengalirkan darah ke jantung, akhirnya jantung tidak mendapatkan darah, aliran darah, dia mati, akhirnya penderita kolaps meninggal proses penyakit jantung koroner. Tapi pada penyakit jantung gagal jantung, dia tetap terus berusaha, jantungnya itu tetap terus mumpul sampai akhirnya dia semakin, karena tekanan pembuluh darahnya semakin tetap terus mumpul, ibarat balon itu dia pun buatan elastis meleh, tapi tetap terus dipompa, yaitu bledos. Kalau di jantung itu lebih, dinding jantung itu lebih tebal nih Pak. Jadi ini jantung itu dibelah, itu dindingnya jantung itu tebal banget. Jadi otot-otot jantung itu tebal. Jadi dia masih ya subhanallah, dia masih mau untuk bekerja untuk kita. Tapi efeknya napa, semakin dia dipompa kan semakin melar. Jadi di otot jantung ini elastis ya, semakin melar. Jadi bilik nah dibagi 4 bagian, ada serambi kanan, serambi kiri, mungkin pelajaran SD atau SMP ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri ya. Yang kalau di tekanannya tinggi, pembuluh darah yang harusnya mengalirkan lancar, dia menjadi menyempit, dia terus, akibatnya bilik jantung akan semakin melebar. Ini kalau di foto ronsen jantungnya tetok budi ya. Sampun nate pernah ronsen mungkin di sini. Jadi kalau di foto Bupati sampun pembengkakan jantung ya Bu. Jadi itu karena jantungnya, bilik jantungnya melebar. Jadi dindingnya semakin menipis. Ruang jantung dengan ruang jantungnya semakin besar untuk menampung, tapi untuk memompa keluar sudah tidak kuat. Akhirnya ini kok timbul penumpukan cairan. Kalau dia tidak bisa dialirkan, timbul penumpukan cairan di kakinya jadi bengkak. Kemudian bisa timbul pembengkakan di paru-paru, yang disebut udem pulmo. Paru-parunya kebak cairan, akibat itu jantung tidak kuat mompa. Nah, sampai akhirnya lama-kelamaan tadi selama 20 tahun tadi terjadi gagal jantung. Tapi kalau dia sempitnya tadi faktor risiko yang tidak diketahui, kalau orang Jawa bilangnya masuk angin terus angin hidup. Nah, angin kalau hidup harus bisa pakai kursi gitu. Jadi kesenangan dia akibatnya kalau penyakit jantung koroner mungkin kalau dia ada sampai keluhan bisa berakibat kematian. Nanti kita itu bahas tentang gagal jantung, kita bahas tentang penyakit jantung nanti sekilas saja. Kemudian kalau sama di prosesnya itu perubahan pembuluh darah, kemudian nanti ada gumpalan plak, ada darah berhenti. Kalau dia berhenti, dia menjadi stroke iskemik atau stroke infak, stroke tanpa perdarahan. Biasanya kalau stroke tanpa perdarahan itu untuk kasus-kasus penderita karena diabetes, karena kolesterol yang tinggi, itu stroke infak. Tapi kalau karena hipertensi, biasanya karena pembuluh darahnya ini lebih menyebabkan kematian kalau karena hipertensi. Karena tiba-tiba pembuluh darah pecah, semakin luas pembuluh darah yang kena, semakin bagian otak yang kena. Itu mas gejala yang ada semakin tidak, jadi mulai dari kelumpuhan, bicara pelu, gangguan ringan, kecacatan, sampai kematian. Jadi ini stroke itu merupakan penyakit yang angkanya tinggi di Indonesia. Jadi merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan. Jadi karena kalau hipertensi karena pembuluh darah ya. Jadi kalau ada gejala ini segera anemia segera itu langsung dibawa ke UGD ya.
Mulai senyum juga simetris. Coba sekarang senyum semua. Simetris badan kanan dan kiri. Kalau masih simetris kanan kiri, alhamdulillah. Berarti tapi kalau untuk senyum pun mencong, nah itu sudah tanda-tanda. Jadi kemudian bibirnya mencong, bicaranya tidak jelas, itu langsung segera ke UGD. Kemudian segera tidak simetris, segera anggota tubuh melemah. Jadi mulai lumpuh separuh. Awal-awal biasanya nggak lumpuh separuh, tapi mulai ringgingan separuh tubuh. Kanan sama kiri nggak seimbang. Jadi lama-lama kok lebih abot. Nah, belum tunggu antara kanan dan kiri itu tidak sama. Jadi lebih berat yang kanan, lebih berat yang kiri dan mulai sampai dia tidak bisa bicara atau apa dia berbicara. Kalau ada gejala segera ini, kemudian tidak simetris, tidak anggota tubuh melemah, bicara ada satu lagi sebenarnya itu ragu atau penglihatannya sudah jelas, ini segera tindak ke UGD. Yang kita akan kandas. Bagaimana gagal ginjal terjadi sama? Prosesnya karena pembuluh darah yang rusak. Jadi akibat pembuluh darah rusak, di ginjal itu kan fungsinya ginjal itu menyaring darah, disaring yang oleh pembuluh darah yang menggarai ginjal itu kecil-kecil banyak sekali. Jadi jumlahnya itu jutaan. Akibat hipertensi pembuluh darah rusak, fungsi ginjal sedikit-sedikit menurun, akhirnya dia tidak mampu untuk menyaring darah lagi. Jadinya gagal. Kalau tidak bisa disaring darahnya, lancur menumpuk dalam tubuh, menjadi ureokreatinnya menjadi tinggi, menjadi bengkak kakinya, lemas, mual, dan akhirnya jatuh pada gagal ginjal yang cuci darah. Darah ini gagal ginjal itu repot, seminggu sekali harus cuci darah. Itu pun tidak bisa langsung karena harus antri, karena angka gagal ginjal di Indonesia semakin bertambah. Akibat komplikasi diabetes, akibat komplikasi hipertensi, macam-macam itu penyebabnya. Ada yang akibat penggunaan obat yang tidak tepat, jadi konsumsi obat yang tidak tepat yang bisa menyebabkan ginjal. Nah itu akibatnya semua gagal ginjal. Jadi di RSUD Karanganyar itu sekarang baru ada 10 bed untuk gagal hemodialis. Itu pun antri. Jadi kadang kalau masih berjatain. Jadi kalau pasien gagal itu nyari rumah sakit yang kosong datanya yang daftar inden itu juga. Padahal sebetulnya harus yang minggu sekali harus dijaga. Karena inden bisa jadi sebulan yang harusnya. Jadi otomatis kalau harusnya seminggu sebulan baru bisa ya. Kadang sudah semakin menumpuk, pasiennya sudah semakin banyak. Jangan sampai komplikasi dari hipertensi ataupun komplikasi dari diabetes. Dan juga pada mata, mata itu merupakan organ yang sangat vital bagi kita untuk melihat. Jadi pada mata itu ada yang namanya retina. Retina itu untuk menangkap cahaya. Di bagian mata untuk menangkap cahaya dari cara untuk menangkap visual gambar itu melewati yang namanya retina. Kalau terjadi kerusakan pembuluh darah di otak, jadi ini pembuluh darahnya akan robek ataupun tersumbat. Mengakibatkan bagian dari retina dia akan tidak mendapatkan darah yang bagus. Misalnya pandangan ini kalau pada penderita hipertensi atau diabetes ini bagian mata ini tidak mendapatkan darah yang bagus. Kalau lama-kelamaan pandangannya semakin kabur atau buram, ini akan menyebabkan
kalau tidak dikelola dengan baik akan mendapatkan tidak kemudian dalam awal misalnya kegiatannya mulai takut, mata berkunang-kunang, kemudian kalau dia cahayanya kurang maksimal dia sudah nggak bisa melihat. Jadi harus cahaya kurang mata dan awalnya dia tidak bisa melihat secara jelas. Akibat retinopati hipertensi. Jadi retinopati bisa diakibatkan karena hipertensi ataupun karena diabetes. Nah ini yang banyak juga adalah penyakit arteri atau kerusakan dari pembuluh darah kita. Jadi ini sama prosesnya semua sama. Jadi pembuluh darah kita ini tadi karena kita tadi kekurangan darah. Nah ini menyebabkan pembuluh darah di kaki, akibatnya dia tidak mendapatkan aliran darah yang bagus. Jadi sehingga dia kaki lebih dingin pucat kan tidak mendapatkan aliran darah, kemudian luka sulit sembuh, jaringan mati atau nekrosis biasanya jadi menghilang, akibatnya dia bisa dilakukan amputasi. Jadi ini bisa terjadi pada kabar baiknya komunikasi itu bisa dengan syarat apa? Kalau hipertensi ya batasi garam kurang dari 1 teh per hari. Ini itu meliputi semua ya, semua yang kita makan, baik dari sayuran atau dari lauk. Itu tidak boleh melebihi 1 sendok teh per hari. Makanya pada hipertensi tidak boleh, kalau sudah dinyatakan hipertensi tidak boleh makan yang diawetkan, karena untuk proses pengawetan itu butuh garam yang ringan seperti sosis, nugget itu pasti garamnya tinggi, sarden, apa lagi, ikan asin, nah terus bandeng asin itu proses garamnya tinggi. Jadi dibatasi pada pasien hipertensi tidak boleh makan makanan yang awet. Terbanyak makan sayur buah. Kemudian ini yang penting juga aktif berolahraga 3 sehari selama 5 hari dalam 1 minggu. Jadi kalau sudah senang di sini berarti tinggal 4 hari di rumah jalan-jalan. Dengan jalan sehat berapa kemarin? 3 menit untuk jalan cepat, 3 menit jalan lambat selama 5 kali putaran. Tapi kalau kuat bisa 5 menit jalan lambat, kemudian bagi yang masih merokok berhenti merokok, tidur cukup 7-9 jam per hari. Kalau yang sudah pensiun dan berlatih, kalau masih aktif ya biasanya saya nggak pernah bisa mencapai 7 jam sehari. Saya itu paling 5-6 jam ya. Kemudian jaga berat badan ideal yang mulai gemuk mulai diturunkan. Kemudian cukup minum air putih, minum obat secara teratur dan jangan berhenti sembarangan tanpa anjuran dokter. Jadi sudah merasa sehat kan, cukup pun saya mandek sendiri tidak boleh, harus konsultasi dokter.